Ya kejadian dulu kan kita mungkin pernah dengar juga cerita bahwa mereka berdua dikurung selama 6 bulan ya, yang dimana orang-orang sudah mulai sekolah mereka tidak, makanya sampai November 2022 ya, 2021 mereka kabur. Sebagai bukti gitu, meskipun Kardin diambil paksa, dibawa lagi ke ibunya gitu ya, BS. Tidak ada mediasi. Jadi dari klien kami berpendapat tidak ada mediasi. Ini perkara harus dilanjutkan terus sampai ke meja hijau. Aktor senior Atilla Syah masih berharap laporan yang dibuatnya di Polres Bogor pada 15 Desember 2023 kemarin dapat segera diproses. Sebelumnya, Atilla melaporkan 3 orang tak dikenal atas dugaan pengambilan paksa putrinya, Kardin, saat berada di kolam renang di kawasan Bogor, Jawa Barat pada 13 Desember 2023 belum lama ini. Santer beredar kabar jika laporan yang dibuat Atilla Syah terhadap 3 orang tak dikenal diduga merupakan suruhan mantan istrinya sendiri, Bunga Sofia. Sontak saja, kasus pengambilan paksa anak di bawah umur tersebut ramai menjadi pemberitaan dan perbincangan banyak orang. Tidak hanya ingin laporannya cepat diproses, Atilla juga menghimbau agar pelaku segera mengakui perbuatannya jika tidak mau proses hukum berjalan panjang. Lantas, apa harapan Atilla Syah terhadap mantan istrinya yang diduga sebagai otak di balik peristiwa pengambilan paksa putrinya, Kardin, belum lama ini? Dan apakah dalam waktu dekat ini mantan istri Atilla Syah akan segera dipanggil pihak berwajib? Sebagai bukti gitu, meskipun Kardin diambil paksa, dibawa lagi ke ibunya gitu ya, BS. Kardin itu melarikan diri. Kalau di Polres Bogor kemarin ada kelanjutannya, karena kan TKP-nya di Bogor, kolam renang Adi Artirta, Splash, Kabupaten Bogor. Nah, itu prosesnya jelas, kronologisnya disampaikannya juga oleh Kardin sendiri dan juga bibinya, ART-nya, nah, itu sudah disampaikan juga, dan juga proses disampaikan juga, dimintain keterangan, Pak Atillanya juga dimintakan keterangan. Nah, itu. Nanti juga ada proses kelanjutan selanjutnya, terutama saksi-saksi tambahan. Apakah ini ada suruhan atau ini apa gitu ya kan ya. Jadi kalian akan bertanggung jawab atas perbuatan ya terhadap anak saya. Jadi sebenarnya ya akuin sebelum proses ini berjalan panjang. Itu tetap proses hukum tetap harus berjalan, tetap harus berjalan ya, tetap harus berjalan. Kenapa? Karena tidak bisa. Kalau mohon maaf nih, saya juga banyak hal-hal di media di pemberitaan orang melakukan sesuatu yang mau itu urusannya perkelahian, hinaan, ya, kebencian segala macam. Sekarang dia berteriak, besok dia minta maaf. Sekarang dia berteriak, besok minta maaf. Maksudnya gini, kita jangan membangun negeri yang nggak sehat gitu. Jadi saya keras di situ gitu ya. Jadi kalau saya lihat, ibarat tetap hukum itu mesti berjalan. Jangan lakukan hal-hal kayak gini lagi. Kalau itu dari saya gitu ya. Maksudnya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Coba mulai mengolah bagaimana membangun satu pendekatan yang baik gitu, bagaimana seorang ibu terhadap anaknya. Ya kok, saya selalu kasih tahu alamat saya di mana dan ya, punya nomor telepon, ibaratnya anytime ya kan. Dia nggak datang kan bukan masalah saya. Dia tidak melakukan komunikasi kan bukan jadi salah saya ya kan. Di sini kan yang kalau saya perhatikan seakan-akan yang salah kok saya gitu. Sementara saya aja nggak punya nomor telepon dia. Dia tahu alamat kita, dia punya nomor telepon anak-anak ya kan. Tapi tidak ada pendekatannya ke kerugian dia. Ya kan, jadi jangan blaming gitu ya, jangan ada excuses gitu, alasan, menyalahkan, itu udah mulai dihilangkan, mulailah membangun gitu, toh ibu kandung. Ya, kita pada prinsip berpedoman pada ini perkara, ini laporan harus tetap
dilanjutkan. Tidak ada mediasi. Jadi dari klien kami berpendapat tidak ada mediasi, ini perkara harus dilanjutkan terus sampai ke meja hijau. Usai melaporkan 3 orang tak dikenal atas dugaan pengambilan paksa putrinya, kemarin Atilla Syah ditemani kuasa hukumnya kembali mendatangi pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Guna mengantarkan sang buah hati, Jaka Tirta dan Kardin yang diduga mengalami kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 orang tak dikenal. Dugaan pengeroyokan yang dialami Jaka terjadi saat ia berusaha menyelamatkan sang adik yang ingin dibawa oleh 3 orang tak dikenal. Akibat dari kejadian tersebut, Jaka mengalami sejumlah luka akibat pukulan dan tendangan yang bersarang di beberapa bagian tubuhnya. Lantas, seperti inilah cerita Atilla Syah usai mengikuti jalannya undangan klarifikasi yang melibatkan buah hatinya yang digelar di Polda Metro Jaya kemarin. Undangan klarifikasi Jaka mengenai dugaan pengeroyokan oleh tiga pelaku. Yang satu berinisial udah disebutkan ya, ini kan kode etik, tapi udah diurus oleh pihak penyidik. Kemudian juga dimintain keterangan dari saudara dari adiknya Kardin. Sama itu tambahan ketika Kardin menyelamatkan diri yang kemudian diselamatkan oleh kakaknya, itu aja. Ya sebenarnya pengeroyokan itu karena si Jaka itu dia melindungi adiknya ya, biar adiknya bisa menyelamatkan dirinya dari pengejaran 3 orang ini ya dia menghalangi supaya tidak keambil lah adiknya. Itu aja. Terusnya kena lah pukulan, tendangan. Dalam saat ini sedang diproses. Itu aja. Masih dalam penyelidikan, nanti juga ada mungkin tambahan-tambahan lagi, mungkin dari undangan-undangan lagi dari kami, ada tambahan-tambahan lagi yang lain-lainnya atau tambahannya seperti apa. Kami sendiri belum tahu pasti. Baru pada saat ini adalah Jaka dan Kardin diminta undangan klarifikasi dugaan pengeroyokan, pasalnya 170, tuntutannya kalau nggak salah itu 5 atau 6 bulan. Peristiwa pengambilan paksa dan pengeroyokan yang dialami kedua anak Atilla, Jaka Tirta dan Kardin, membuat mental kedua buah hatinya down alias trauma. Terutama sang putri Kardin yang psikologisnya terguncang hingga mengalami rasa traumatik yang begitu hebat, sampai-sampai sang anak takut jika diajak ke kolam renang. Lantas, seperti apa kondisi kedua anak Atilla Syah saat ini? Dan benarkah Atilla butuh penanganan psikolog untuk mengembalikan mentalnya yang kini dihantui rasa trauma akibat kejadian yang dialaminya? Ya waktu ya kejadian dulu kan kita mungkin pernah dengar juga cerita bahwa mereka berdua dikurung selama 6 bulan ya, yang dimana orang-orang sudah mulai sekolah, mereka tidak. Makanya sampai November 2022 ya, 2021 mereka kabur. Ya yang penting adiknya selamat. Ya bisa ibaratnya kita bisa berkumpul kembali, tinggal menunggu proses pendekatan yang lebih baik dari Bunga sebagai seorang ibu ya. Bahwa ini kita terbuka. Saya bukan tipikal yang kamu nih mesti pakai security kemana, ke sekolah segala macam gitu. Anytime bisa berarti coba belajar lagi melakukan pendekatan yang lebih cerdas. Itu aja ya. Bahwa dia nih ibunya, ya ini anak-anaknya, silakan anytime ya kan ya. Bagaimana anaknya sih, tapi ditanya. Jangan melakukan hal-hal seperti ini lagi. Kasihan si Kardin ya, secara psikis, secara mental. Bahwa Kardin ini trauma. Kan waktu kejadiannya di kolam renang. Makanya kalau diajak setiap kali ke kolam renang, meskipun ayahnya bersama ayahnya, dia nggak mau dia. Masih mengalami trauma parno lah, itu aja. Jadi sampai saat sekarang ini. Kalau untuk psikiater, nanti saya akan konsultasi ke KPAI ya mungkin ya. Karena kemarin kita juga bikin laporan, cuman belum diproses-proses ya Bang ya.
Itu aja. Sama tambah lagi satu lagi, kami kan udah ini konsultasi dengan KPAD Bapak Asep ketika waktu pada saat Kardin ada di rumah diduga pelaku kan. Itu Ibu Retno bidang psikolog itu selalu komunikasi dengan Kardin agar kejiwaannya tidak terganggu. Nah itu makanya selalu biar dia tenang-tenang itu aja. Tapi tetap aja namanya seorang anak shock berat ya, apalagi di dalam rumah itu kan orang-orang yang nggak dikenal. Jadi itu aja tambahan. Kalau untuk niat mungkin kita bersama-sama mau ke KPAI atau ke KPAD. Sebelumnya sempat viral saat Atilla Syah mendatangi rumah mantan istrinya Bunga Sofia yang diduga telah melakukan penyekapan terhadap anaknya Kardin. Meski sang anak kini telah bebas dan tinggal bersama Atilla, namun kondisi mental sang anak mengalami trauma, rasa takut dan cemas yang kerap menghantui sang anak. Dari situlah Atilla memutuskan membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali dan psikologi sang anak dapat ditangani. Kejadian pengambilan paksa terhadap Kardin kini berbuntut panjang. Mantan istri Atilla, Bunga Sofia, kini ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Beredar kabar jika kedua mantan suami istri itu sama-sama ingin memiliki hak asuh anak. Meski pada proses perceraian, hak asuh anak sepenuhnya jatuh pada ibunya, Bunga Sofia. Namun siapa sangka perlakuan sang ibu pada anaknya yang dinilai tidak sebagaimana mestinya membuat sang anak memutuskan kabur dan memilih tinggal bersama ayahnya. Puncaknya, kejadian dugaan pengambilan paksa yang dilakukan 3 orang tak dikenal menjadi heboh di tengah masyarakat. Lantas, seperti apa Atilla Syah menjelaskan permasalahan tersebut? Bukan masalah hak asuhnya. Hak asuh itu diputuskan bersama karena ini aset bersama, ya. Dan ada namanya eksekusi. Ini jangan dilupakan buat teman-teman. Mohon maaf nih yang punya pernah kejadian, mesti ada eksekusinya. Bener nggak ini di siapa? Masa tiba-tiba saya nggak bisa ketemu selama 6 bulan, anak-anak terkurung, tidak ibaratnya tidak mohon maaf, saya bukan pelihara apa? Ya ibaratnya kadang nggak dikasih makan segala macam. Nah, jangan gitu. Dan anak-anak sekarang sama saya baik-baik dong. Kalau anak-anak pengen baik-baik dong. Maksudnya bagaimana sih kita manusia tuh? Aku nih mami, iya. Anak-anak ada ridho ibunya. Aku selalu ngajarin, ingat, seburuk-buruk, sebaik-baik apapun orang tua ada ridho. Ya kan? Jangan, silakan. Tidak pernah tuh ajak ke mall lah dekat-dekat rumah. Nggak mau segala macam. Pinginnya ya seperti ini. Saya juga bingung motifnya apa ya Mbak ya, karena buat saya ini lelah. Saya sudah cukup ibaratnya mengurung diri saya selama 2 tahun. Saya tahu pemberitaan ya, saya tidak bisa ngambil satu statement yang juga saya buat apa, bukan hal yang saya lakukan, bukan hal yang apa. Saya dibilang menculik, saya bilang segala macam ya. Ini ada anak saya, ya sekarang si Kardin di dalam. Ya, saya pun sekarang nggak bisa ngeliat lagi. Ini akan terulang lagi. Mau sampai kapan? Kapan dewasanya si Bunga Sofiana ini gitu? Saya pengen dewasa. Orang-orangnya juga pada dewasa. Mau apa? Ini anak loh. Ini anak 10 tahun. Ya kan? Ngomong, jangan dia punya mental dirusak. Dia lagi punya teman. 1,5 tahun tidak sekolah. Sampai hari ini data-datanya ditahan sama sekolahnya tuh. SDN bagi tugas. Silakan ke sana. Saya sudah 2 kali sampai kepala sekolah tidak mau ngasih data-data sekolah. Akhirnya saya minta ke DPRD Kabupaten Bogor, anak saya harus sekolah. Bagaimana caranya? Dengan atau surat, anak ini butuh sekolah. Akhirnya alhamdulillah SDN nomor 01 Pajalaran, salah satu unggulan di Kabupaten Bogor, menerima. Dan ini anak cerdas, disayangin sama gurunya, sama sekolah. Silakan juga bisa juga ditanya ya untuk verifikasi. Kok sekarang jadi begini? Bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atilla. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan berita acara eksekusi, alhamdulillah
bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Itu tanggal 23 November 23 ada itu Pak Haji ya. Ada. Izinlah. Jadi itu tidak jauh ya. Itu mungkin 3 minggu yang lalu lebih kurang berarti 3-4 minggu yang lalu. Tanggal 23 November. Ya. Terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah bahwa saat eksekusi anak-anak minta kepada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Apakah Kardin itu nyaman tinggal sama ini kan ayahnya? Yang jelas memang kalau tinggal sama ayahnya nyaman sebagai bukti gitu. Meskipun Kardin diambil paksa, dibawa lagi ke ibunya gitu ya, BS. Kardin itu melarikan diri. Artinya bahwa Kardin ini melarikan diri bahwa Kardin itu tidak nyaman tinggal di situ. Nah, nyamannya tetap kepada ayahnya, makanya dia tetap ayahnya. Dia kemana-mana sekarang, kalau nggak ada ayahnya dia trauma. Kalau tidak ada ayah, makanya di sini juga mohon kepada KPAI mungkin melihat atau kepada KPAD yang udah pernah membantu, gitu, agar membantu psikologisnya Kardin. Itu harapan dari kami, permohonan dari kami. Sebenarnya kalau kita melihat di KUHP ya, kalau penculikan itu kan ada unsur ya, diantaranya adalah unsur kekerasan, unsur pemaksaan gitu ya, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman atau mungkin juga ya ada trauma pada korban. Nah, tapi kalau di dalam peraturan perundangan memang kalau yang menculik itu orang tuanya sendiri tidak terkategori sebagai penculikan. Nah, namun nanti kalau kita berbicara secara hukum maka akan dilihat lagi kalau memang orang tua yang melakukan apa niat jahatnya, karena sebenarnya karena dia dilakukan orang tua adalah bukan kejahatan, tapi akan dilihat niat jahat itu. Misalnya gini, orang tua sengaja menculik anak karena perceraian nih, berebut hak asuh, lalu anak diambil, itu bisa jadi karena kerinduan. Mungkin kalau kayak begitu bukanlah kejahatan, tetapi kalau anak sengaja diambil untuk maksud-maksud tertentu, misalnya seperti disandra karena pembagian harta gono gini. Nah, itu berarti ada unsur yang bisa kita jadi kejahatan karena anak kemudian bisa kehilangan kebebasannya gitu, atau ada maksud-maksud lain. Jadi untuk kepentingan orang dewasa, anak ini kemudian diambil, atau orang dewasa tuh bisa salah satu dari orang tuanya, apakah ayah atau apakah ibu gitu. Jadi harus dilihat, nanti itu akan didatangkan biasa oleh polisi adalah ahli ya. Nanti akan dilihat ini apa yang mendasari. Jadi kalau misalnya yang dilaporkan ternyata yang menculik adalah orang yang bukan ibunya sendiri tapi disuruh ibunya, maka itu juga akan dipelajari lagi. Jadi apakah ketika penculikan itu disuruh, oke. Nah, pada saat mengambilnya itu dengan unsur atau dengan cara-cara seperti apa? Ada pemaksaan, ada kekerasan gitu ya. Maka itu bisa saja kategorinya kemudian diculik. Jadi si penculik dalam hal ini yang orang lain itu bisa jadi adalah dia sebagai terduga pelaku gitu ya, yang melakukan aksi penculikan tetapi atas suruhan. Nah, atas suruhan siapa? Lalu atas suruhan ini nanti akan digali kembali oleh kepolisian untuk niat apa gitu ya. Jadi memang antara ayah ibu ketika sudah bercerai ini memang banyak sekali problem-problem semacam ini. Tapi tadi ayah dan ibu mestinya adalah orang dewasa yang harus mempertimbangkan anak-anak. Jadi psikologinya anak, tumbuh kembangnya anak, dan bagaimana anak tidak terpengaruh oleh perceraian, itu hal yang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Jadi kedua orang tua ini akan menyatakan kepada anak-anaknya bahwa mereka berpisah bukan kesalahan anak-anak, tapi karena memang mereka tidak cocok. Lalu yang kedua, kalian tetap bisa bertemu papa ataupun mama ya, dan tidak akan kehilangan mama maupun papa, dan kita akan terus berhubungan baik. Nah, itu yang mestinya dilakukan. Jadi perceraiannya terjadi dengan damai ya, dengan dewasa dan mempertimbangkan masa depan atau tumbuh kembang seorang anak. Hanya membangun komunikasi, tidak mencoba untuk mencermati dan melaporkan. Sementara kita orang tua dan keluarga ini panik, ya kan?
panik karena Kardin kan megang handphone. Dia kan terus meminta, tolong, aku tidak mau di sini. Banyak sekali kapcuran ya, yang bisa dijadikan bahan bukti bahwa ketidakinginan Kardin untuk berada di rumah itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.